Xiao Yan, yang sedikit tertekan, tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia melihat diri lain yang membengkak di depannya. Tampaknya perpaduan cahaya jiwa dan Dolki salah. Xiao Yan dengan hati-hati merasakan diri lain di depannya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Segera dengan lambaian lengannya, Xiao Yan lain di depannya juga berubah menjadi kepulan asap dan perlahan menghilang. Mengetahui apa yang salah, Xiao Yan juga memulai dari awal. Segel cahaya jiwa berhasil dipadatkan, dan kemudian Dolki di sekujur tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan ketika dia melewati Xiao Yan, dan kemudian segel cahaya jiwa dan Dolki perlahan terjalin. Kali ini, tidak ada perlawanan sebelumnya, keduanya bergabung satu sama lain. Cahaya jiwa tercetak di dahinya, dan ki pertempuran yang agung juga perlahan menguraikan penampilan yang sangat halus. Bum bum bum. Dengan suara, Xiao Yan melihat sosok yang diringkas oleh segel cahaya jiwa dan semangat juang di depannya juga perlahan muncul. Versi singkat dan kecil dari Xiao Yan lahir kembali, Xiao Yan meliriknya dengan santai, dan kemudian dia tidak terburu-buru, dan perlahan mengembun. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, dan itu benar. Ini hanya masalah menggabungkan kekuatan dari 22 sumber api yang berbeda. Tentu saja, itu akan sulit pada awalnya, tetapi setelah fusi pertama, Xiao Yan menggunakannya. Waktu fusi dan kontrol juga akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, mengolah teknik cloning juga membutuhkan waktu. Lagi pula, ini adalah alasan mengapa Anda tidak dapat membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Setelah kegagalan berturut-turut, Xiao Yan tampaknya telah menguasai triknya, dan kemudian matanya menjadi jernih. Bum bum bum. Melihat sosok di depannya, Xiao Yan melihatnya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa diri lain dari klon ini memiliki aura dan penampilan yang sama. Berhasil, Xiao Yan juga sangat bersemangat. Jangan terlalu senang, meskipun berhasil, kamu harus mencoba melihat kekuatan avatar ini, jika tidak, bantal bersulam tidak akan banyak berguna. Raja Naga Emas juga berkata dengan penuh minat. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk, tuannya Jin Longwang benar, meskipun diri lain di depannya persis sama dengan dirinya sendiri, tetapi pembangkit tenaga mengandalkan nafas mereka untuk membedakan lawan mereka, dan penampilan tidak begitu penting. Xiao Yan juga menatapnya dengan erat, lalu berkata, serang aku. Perintah Xiao Yan hanya diberikan, dan avatar itu tampak hidup. Itu menyerang Xiao Yan. Di atas tinju yang menakutkan, api putih susu langsung menutupi dan menyerang Xiao Yan. Melihat serangan ganas seperti itu, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian tinju yang menakutkan juga sia-sia. Dia juga tahu bahwa meskipun itu adalah tiruan, tinju yang baru saja dia tunjukkan tidak jauh di belakang. Sepertinya sukses. Meskipun telah mengalami banyak kegagalan, untungnya itu sukses, dan sepertinya klon ini benar-benar bagus, dan yang terpenting adalah kekuatan jiwa lebih lemah dari milikmu. Aku tidak dapat menemukan kekurangan dalam klon ini. Raja Naga Emas berkata dengan puas. Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa mengambil ini kembali. Lagi pula, Xiao Yan mencobanya, tapi avatar ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring, yang membuat Xiao Yan bingung. Dia tidak bisa selalu membawanya di sisinya di masa depan, atau itu akan kental selama pertempuran, tapi itu akan jarang terjadi. Tiba-tiba, dan Xiao Yan juga percaya bahwa orang lain tidak bodoh dalam pertempuran di masa depan, dan pasti tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan ini untuk menyatukan klonnya dalam pertempuran. Kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan mata Xiao Yan meredup. Di depannya, dan segera menghilang menjadi aliran cahaya. Kemana perginya? Xiao Yan juga ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan kemudian dengan hati-hati merasakan kemana klon tadi pergi. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Xiao Yan juga menemukan bahwa klon yang baru saja dia kembangkan terbaring diam di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiao Yan, avatar juga muncul di depannya. Ini, Xiao Yan juga terkejut, karena dia belum pernah mendengar bahwa alam jiwa dapat menampung sesuatu. Alam jiwa selalu menjadi bagian manusia yang paling rentan, dan ini tidak dapat mentolerir kerugian apapun. Hei, kamu tidak tahu ini, jiwa manusia adalah tempat yang paling rentan, tetapi setelah mengolah kekuatan jiwa akan berubah, dari kekuatan jiwa asli ke ranah jiwa, dan negeri dongeng legendaris jiwa itu genap lebih kuat, membalikkan hujan adalah hal yang instan. Alam jiwa dapat menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kecuali tuan rumah mengizinkannya, jiwa lain tidak dapat hidup di dalamnya.
Raja Naga Emas juga menjelaskan. Jadi begitu, Xiao Yan juga tercengang. Xiao Yan juga mengangguk, menunjukkan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, mengerti, dan setelah beberapa menit, sebuah gulungan menguning muncul di jari Xiao Yan. Gulungan yang menguning tampaknya telah ada selama bertahun-tahun, dan tepat setelah muncul di tangan Xiao Yan merasakan gelombang aneh di dalam gulungan itu. Xiao Yan mencoba membuka gulungan yang agak menguning dengan backhand-nya, tetapi dia tidak berdaya, karena apapun yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak bisa membukanya. Dalam keputusasaan, Xiao Yan juga secara bertahap dikalahkan, dan kemudian pupil matanya menyusut, dan api putih susu muncul di ujung jarinya. Begitu api putih susu muncul, perlahan-lahan melekat pada gulungan kekuningan di bawah kendali Xiao Yan. Bum bum bum, biarkan api putih susu yang menakutkan menyala di gulungannya, gulungan kekuningan juga tidak bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dan dia segera menjadi bijaksana. Melihat bahwa api putih susu tidak berguna, Xiao Yan juga menyimpannya, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan di alam jiwa dimuntahkan. Karena Anda tidak dapat membukanya dengan tangan kosong, dan nyala api di dalam tubuh Anda tidak dapat menyala, maka kekuatan jiwa Anda selalu dapat dibuka. Xiao Yan berpikir begitu dalam hatinya. Raja Naga Emas melayang di udara, aku mengarahkan pandangannya ke gulungan kekuningan, dan kemudian aku hanya bisa bergumam setelah melihat pikiran dan ide Xiao Yan yang tidak dia buka. Kenapa baunya tidak asing? Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, bahkan kekuatan jiwa besar tidak membuka gulungan kekuningan, dan kemudian Xiao Yan tenang dan memeriksa gulungan itu dengan hati-hati. Gulungan kekuningan seharusnya sudah ada sejak lama, karena penglihatan Xiao Yan secara alami menemukan bahwa gulungan itu awalnya seharusnya berwarna perak, tetapi sekarang telah menguning, jelas karena waktu. Pada gulungan itu, seutas benang tipis perlahan melilitnya, dan kemudian itu adalah benang yang sangat tipis, tetapi itu menyebabkan Xiao Yan hancur. Benda ini, aku tahu cara membukanya. Suara familiar juga terdengar dari gua yang luas, dan itu adalah tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Hah, mendengar ini, Xiao Yan juga menatap master yang melayang di udara dengan penuh minat. Sebenarnya, mudah untuk membuka benda ini. Hanya membutuhkan setetes darahmu. Raja Naga Emas juga tersenyum melihat tatapan tidak sabar Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga tercengang. Kemudian Xiao Yan menggertakkan giginya, setetes darah muncul di jarinya, dan kemudian tersapu menuju gulungan kekuningan. Darah baru saja jatuh di gulungan kekuningan itu sepertinya dipandu, dan benang tipis yang melilitnya perlahan terbuka. Napas kuno meresap ke dalam gua. Dikatakan bahwa ada beberapa hal kuat atau kuno yang perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya, jadi ini berbeda dari metode yang kamu gunakan sebelumnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga tertawa. Kemudian dia juga menatap dengan hati-hati pada gulungan yang menguning di depannya, dan sekelompok cahaya besar muncul di gua disertai dengan aura kuno. Kelompok cahaya samar-samar berubah menjadi sosok hantu, dan kemudian sepasang mata perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti naga tidur juga memancar dari tubuhnya. Hah, Xiao Yan juga tercengang oleh aura yang menakutkan. Lagi pula, baik Yuyu yang dia lihat sebelumnya maupun wanita Qian sebelumnya, aura di tubuhnya tidak begitu kuat, hanya aura sisa yang ada di mana-mana. Sangat menakutkan, saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya momen puncak di depan saya ini. Raja Naga Emas juga menatap sosok kosong di depannya dengan takjub, jika terjadi kesalahan, dia akan menembak. Hei, setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang yang nyaris tidak lulus ujian. Sosok ketiadaan juga berbicara sedikit, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Senior, ini, Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Aku telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk melepaskan mantelku. Sosok Void perlahan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira, karena selalu ada beberapa pria kuat yang sombong dan arogan di dunia ini. Mereka disembunyikan dari dunia. Ketika mereka rusak, mereka akan mencatat apa yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan kemudian mereka akan tidak membiarkan keterampilan unik mereka menghilang. Mendengar ini, Raja Naga Emas juga merasa lega. Memang benar bahwa kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar yang kuat, meskipun kekuatan spiritual masih berkembang, tetapi masih enggan. Oke, jangan bicara omong kosong lagi,
aku tidak punya banyak waktu. Aku adalah master formasi pertempuran. Sosok nihilistik itu juga berkata. Seorang master formasi Dou, Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut, jelas dia tidak tahu betul bahwa dia berasal dari alam bawah. Bagaimana mungkin? Raja Naga Emas juga terkejut. Namun, meskipun Raja Naga Emas juga melayang di udara, kekosongan tampaknya tidak diperhatikan. Setelah berbicara, dia menjadi tenang, seolah memberi Xiao Yan waktu untuk berpikir. Di benua Doudi, satu-satunya tema utama adalah mengolah Douqi, tetapi di atas semua ini, ada 4 subprofesional. Tuan Apoteker, Tuan Racun, Tuan Penempas Senjata, Tuan Formasi Pertempuran. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi kosong. Alkemis, seperti namanya, mampu memurnikan semua jenis pil obat ajaib, dan statusnya sangat menonjol di benua Doudi. Selain itu, mereka memiliki daya tarik yang sangat kuat, dan apoteker tingkat tinggi hampir selalu merespons. Karena tidak peduli siapa mereka, saya dapat berharap apoteker dapat berutang budi kepada mereka. Jika ada kebutuhan di masa depan, apoteker juga bersedia memperbaiki pil obat untuk mereka. Jika tidak, lebih sulit bagi orang biasa untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi daripada naik ke langit. Namun, persyaratan untuk menjadi apoteker sangat keras. Orang normal hanya memiliki satu jenis atribut, sedangkan apoteker harus memiliki 2 jenis, dan atribut mereka sendiri harus milik api, dan api harus dicampur dengan jejak kayu, energi untuk efek katalitik, dan harus ada persepsi jiwa yang sangat baik, dan 3 kondisi untuk memurnikan obat, bahan, benih api, dan persepsi jiwa. Bahan adalah semua jenis harta surga dan bumi, api yang dimuliakan, atau api suci seperti Tuan Langit dan Bumi. Master Racun, ilmu racun menggabungkan teknik Miao Border Gu dengan teknik racun, teknik pengendalian serangga, dibagi menjadi Master Racun dan Master Gu. Master Racun menggunakan semua jenis racun aneh untuk menyerang musuh melalui penggunaan racun yang misterius. Membunuh orang adalah sebuah teror tak terlihat, sementara Master Gu menggunakan teknik Gu untuk menyembuhkan luka dan memperpanjang hidup mereka, semua dalam tepuk tangan, dan dapat mengendalikan 5 jenis serangga Gu, kalajengking suci, katak giok, ular roh, kelabang angin, dan laba-laba langit, yang bukan diturunkan ke keterampilan rahasia Miao Jiang. Penempas senjata, mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menempas senjata magis. Orang menyebut mereka pendiri, dan dikatakan bahwa mereka dapat memadatkan energi langit dan bumi menjadi rune yang aneh, dan rune ini, karena strukturnya yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Jika rune tertulis, ketangguhan dan ketajaman senjata akan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Artefak peri legendaris berasal dari tangan penempa. Adapun master formasi pertempuran, itu hanya ada di zaman kuno, dan aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Namun, satu hal yang pasti, di antara 4 profesi ini, guru formasi Dou tidak diragukan lagi yang paling kuat. Raja Naga Emas terus menjelaskan kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengarnya. Tidak heran mereka bertarung dengan master formasi. Mereka menemukan banyak formasi di reruntuhan. Yang disebut master formasi pertempuran adalah mengandalkan kekuatan di tubuhnya untuk mengaktifkan formasi spiritual, sehingga membentuk sarana untuk menyerang dan bertahan. Formasi spiritual perlu menggambarkan prasasti inti. Semakin banyak kuat formasi spiritual, semakin ada juga lebih banyak prasasti inti, tetapi begitu formasi spiritual seperti itu diprovokasi, kekuatannya tidak akan menjadi masalah sepele. Namun, master formasi Dou sangat kuat, tetapi hal paling dasar untuk memulai adalah kekuatan mental. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Kekuatan mental, Xiao Yan bingung. Jelas, dia hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa. Adapun kekuatan mental itu, dia belum pernah mendengarnya. Hehe, itu normal. Bagaimanapun, ini adalah rahasia kuno. Itu normal jika kamu tidak tahu, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual benar-benar berbeda. Sama seperti tangan kiri dan kananmu, kekuatan jiwa adalah tangan kiri, lalu kekuatan spiritual adalah tangan kanan, dan keduanya saling melengkapi. Sepertinya aku menemukan harta karun kali ini. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga membuka matanya dan menatap sosok kosong di depannya. Xiao Yan terkejut pada awalnya. Dia tidak menyangka memiliki 4 pekerjaan besar yang luar biasa. Dia belum pernah mendengar tentang Master Casting dan Master Formasi Dou di benua Douqi sebelumnya. Di benua Doudi, itu benar-benar bukan di Dou benua Qi sebanding.
Budidaya Douqi telah menyebabkan banyak cabang samping, dan master formasi Dou ini adalah salah satunya. Namun, profesi ini tidak hanya membutuhkan sejumlah kekuatan untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa ketat. Oleh karena itu, secara relatif, 3 pekerjaan lainnya dapat dianggap sebagai pekerjaan langka. Senior, tolong beritahu aku. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan berkata dengan hormat dengan kedua tangan terkepal.